Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami tim Bahasa Indonesia SMK Ciniga Bangsa. Kali ini dengan materi langkah-langkah membuat teks eksposisi yang merupakan materi untuk kelas 10. Kami tim Bahasa Indonesia terdiri atas 4 orang. Yang pertama Ibu Diandrana SA, yang kedua Bapak Doni Rahman, yang ketiga Ibu Dwi Hajarianti, dan yang keempat Bapak Sabarudin. Seperti disampaikan ketika materi umum untuk teks eksposisi, langkah-langkah membuat teks eksposisi terdiri atas yang pertama, tentukan jenis teks eksposisi. Karena teks eksposisi jenisnya sangat beragam. Jadi, sebelum kita menentukan teks eksposisi apa, maka kita hendaknya menentukan jenisnya terlebih dahulu. Setelah itu menentukan tema. Langkah berikutnya membuat draft atau rancangan. Berikutnya membuat kerangka karangan. Dan setelah membuat kerangka karangan, langkah berikutnya yaitu mengembangkan kerangka karangan. Lalu melakukan penyuntingan dan abstraksi atau membuat rangkuman. Setelah itu di langkah terakhir yaitu evaluasi apakah struktur dan kebahasaannya sudah sesuai dengan kaidah teks eksposisi. Baiklah, kita akan melakukan step by step untuk membuat teks eksposisi. Yang pertama, menentukan jenis teks eksposisi. Kita sudah mengenal ada banyak sekali jenisnya. Eksposisi berita, ilustrasi, proses, perbandingan, pertentangan, definisi, analisis, dan klasifikasi. Nah, untuk latihan kali ini kita akan memilih eksposisi ilustrasi, yaitu yang berisi gambaran sebuah ide. Setelah menentukan jenisnya, kita menentukan tema untuk teks eksposisi. Penentuan tema didasarkan pada yang pertama situasi terkini, yang kedua banyak dibutuhkan oleh masyarakat, karena dengan banyak yang dibutuhkan maka akan banyak yang membaca teks eksposisi kita. Berikutnya mengandung pengetahuan baru, seperti teori teks eksposisi bahwa setelah membaca kita harus mendapatkan pengetahuan baru. Berikutnya bermanfaat. Maka tema yang kita pilih dalam latihan ini yaitu keluarga pasien COVID-19. Berikutnya, buatlah draft atau konsep. Kira-kira draft itu isinya adalah perkiraan isi teks eksposisi. Kita tadi sudah menentukan temanya adalah keluarga pasien COVID-19. Draftnya kita adalah langkah-langkah yang dilakukan sebagai keluarga pasien COVID-19. Kita memilih ini karena banyak sekali masyarakat yang membutuhkan. Jika ada anggota keluarga yang mengalami penyakit COVID-19, apa langkah-langkah yang harus dilakukan keluarga, dan ini belum banyak yang menulis. Jadi ketika kita memilih tema ini, maka masyarakat akan banyak yang membaca tulisan ini. Berikutnya, buatlah kerangka karangan. Nah, dalam membuat kerangka karangan ini, langkah-langkahnya adalah buat berdasarkan struktur teks eksposisi. Nah, masih ingat apa saja strukturnya? Yang pertama, harus ada pernyataan umum, ada argumentasi, dan ada penegasan ulang. Ini yang kita buat di kerangka karangan. Maka dengan tema keluarga pasien COVID-19, kita buat kerangkanya yaitu pernyataan umumnya nanti berisi peran keluarga dalam penanganan pasien COVID-19. Pada bagian argumentasi, kita akan menuliskan langkah-langkah yang dilakukan keluarga. Kemudian pada bagian penegasan ulang, akan disampaikan pentingnya kesiapan mental keluarga dalam penanganan pasien COVID-19. Itu ya kerangka
karangannya yang akan kita buat menjadi teks eksposisi. Berikutnya, pengembangan kerangka karangan. Yang pertama adalah bagian pernyataan umum, tadi berisi bahwa peran keluarga dalam penanganan pasien COVID-19. Ketika kita kembangkan menjadi satu paragraf akan berbunyi seperti ini. Saat ini, dunia sedang fokus pada penanganan pandemi COVID-19. Virus ini membutuhkan perhatian khusus agar dapat tertangani secara menyeluruh. Di Indonesia, hampir seluruh provinsi mengalami pandemi ini. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa untuk mengurangi dampak COVID-19 ini. Dampak COVID-19 tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, namun juga oleh masyarakat dalam lingkungan kecil, yaitu keluarga. Bagaimanakah langkah-langkah yang dilakukan keluarga jika salah satu anggota mengalami penyakit ini? Berikut kami sampaikan beberapa ide untuk keluarga dalam menyikapi penyakit ini. Nah, sudah menjadi satu paragraf. Kemudian pengembangan kerangka bagian 2. Di sini ada argumentasi atau ide-ide penulis yang disampaikan. Nah, ini kita kembangkan. Jadi, beberapa paragraf ya. Untuk argumentasinya adalah langkah-langkah yang dilakukan keluarga, maka sudah pasti lebih dari satu. Nah, kita baca hasil dari pengembangan kerangka ya. Beberapa langkah-langkah yang dilakukan keluarga pasien COVID-19 yaitu menerima keadaan dengan lapang dada. Hal ini sangat membantu keluarga dalam meringankan beban pikiran mengenai masalah ini. Dengan menerima kenyataan ini sebagai cobaan, maka kita akan yakin dapat menghadapi cobaan ini. Sesuai dengan pedoman kita bahwa Allah akan membebani suatu kaum, Allah tidak akan membebani suatu kaum melebihi kemampuan kaumnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa keluarga yang mengalami hal ini merupakan keluarga terpilih yang mampu menghadapi kenyataan ini. Setelah kita menerima kenyataan ini dengan lapang dada, yang diperlukan adalah kekompakan keluarga dalam menghadapi cobaan ini. Kekompakan ini sangat diperlukan dalam memberikan dukungan pada satu anggota keluarga dan lainnya. Selain itu, kekompakan ini sangat diperlukan dalam menghadapi masyarakat sekitar dalam menyikapi penyakit ini. Karena tentunya masyarakat ada yang mampu menerima hal ini dan ada yang tidak bisa menerima hal ini. Sementara kita hidup menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Selain itu, kekompakan juga diperlukan dalam penyediaan kebutuhan finansial. Dengan kekompakan ini, kebutuhan finansial tentu saja menjadi lebih ringan. Berikutnya, di paragraf ketiga, langkah berikutnya yaitu penanganan pasien dengan tepat. Jika pasien tidak mengalami gejala serius, maka penanganan dilakukan dengan meningkatkan imunitas tubuh dengan pemberian vitamin dan terapi-terapi kekebalan tubuh lainnya. Jika pasien mengalami gejala mengkhawatirkan, hendaknya dirawat di rumah sakit. Pasien akan dirawat di ruangan tersendiri tanpa keluarga menunggu. Namun, hal ini bukan berarti keluarga lepas perawatan. Keluarga tetap menyediakan perawatan pribadi pasien, misalnya baju ganti untuk diserahkan kepada perawat agar dipakai oleh pasien. Keluarga juga dapat memberikan makanan tambahan kepada pasien melalui perawat. Rasa nyaman pasien juga dapat diupayakan dengan menghubungi pasien melalui video call agar pasien merasa diperhatikan oleh keluarga. Studi menunjukkan, jika pasien nyaman, maka proses penyembuhan segala penyakit akan lebih mudah dilakukan. Paragraf keempat, selain langkah-langkah di atas, ada juga langkah yang tak kalah penting, yaitu penanganan pasca perawatan di rumah sakit. Keluarga harus memberikan kasih sayang penuh kepada pasien, perawatan yang maksimal, dan juga membuat pasien tetap nyaman. Karena penyakit ini bukan merupakan suatu aib sehingga harus mengucilkan pasien, namun keluarga harus bijak dalam penanganan penyakit ini. Berikutnya, kita mengembangkan bagian 3, yaitu penegasan ulang mengenai pentingnya kesiapan mental keluarga dalam penanganan pasien COVID. Ini menjadi satu paragraf saja, ya. Penyakit COVID-19 yang dialami berbagai negara ini menjadikan banyak puluhan juta keluarga yang merasakan dampaknya.
Untuk itu, keluarga sebagai masyarakat terdekat pasien harus bijak dan siap mental dalam menghadapi hal ini. Kesadaran mengenai pentingnya peran keluarga dalam penyembuhan pasien sangat diperlukan, sehingga pasien merasa nyaman dan kembali sehat seperti semula. Masyarakat hendaknya bisa menerima keluarga pasien ini kembali karena penyakit ini bukanlah hal asusila atau hal yang mengerikan lainnya. Nah, dari situ kita bisa mengembangkan atau membuat paragraf eksposisi dari tema yang sudah kita buat. Nah, setelah paragraf eksposisi itu sudah siap, maka ada langkah akhir yang harus dilakukan. Yang pertama, penyuntingan teks atau koreksi ejaannya, tanda bacanya, seperti itu. Kemudian abstraksikan atau merangkum teks eksposisi itu. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi apakah struktur dan kebahasaannya sudah sesuai. Karena kita mulai awal membuat kerangka itu sudah kita sesuaikan, maka akan lebih mudah pada tahap ini. Baiklah, itu tadi langkah-langkah menulis eksposisi. Semoga bermanfaat. Semoga anak-anak bisa lebih mudah dalam membuat teks eksposisi. Silakan dicoba. Boleh kalian memilih tema apapun. Kemudian silakan ditulis di buku masing-masing. Jika ada masalah, boleh ditanyakan kepada guru kelasnya. Sekali lagi, terima kasih kami sampaikan dari tim Bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.